Hai, ketemu lagi di portal Podcast Brutal CNMBA. Kali ini kita kolaborasi dengan Human Resource Club, HR Club. Jadi karena kita kolaborasi sama Human Resource Club nih, kita kali ini kedatangan bintang tamu yang jelas dari HR banget nih. Boleh dong kenalin dong, Mbak. Halo Putra. Ya, halo. Mbaknya Nam- siapa? Aresti. Ah, Nama aku Aresti. Aku fractional HR leader dan sekarang masih menempuh studi MBA di FEB UGM di kampus Yogyakarta. Fractional Fractional HR HR leader. leader. Keren banget nggak tuh? Aku aja sampai wow, tercengang. Apa artinya ya? Nah, itu dia, Pak. Aku pengen tahu nih apa artinya itu. Oke, artinya adalah aku menjadi HR leader tapi separuh-separuh gitu. Jadi Mm-mm. maksudnya aku tidak full time kerja di sebuah company Mm-mm. untuk menjadi seorang HR leader, tapi aku memanage beberapa klien yang memang nggak punya tim HR atau punya tim HR tapi kecil, tapi nggak punya pimpinan HR-nya gitu. Jadi Oh. itu istilah zaman sekarang adalah fractional HR leader Oke. gitu. Jadi membawahi HR company-company lain, Mbak ya. Iya, Either itu ada staffnya atau memang mereka belum ada HR staff sama sekali. betul. Oh, oke. Dari tahun berapa, Mbak? Jadi Itu fractional HR leader ini. baru dari tahun 2024 kemarin. 2024. Ya, sebelumnya aku kurang lebih 10 tahun itu kerja full time in house sebagai HR. Mm-mm. Lumayan generalis sih, dulu pernah di Ernst Young Indonesia di Jakarta. Terus pernah juga di East Bali Cashews, itu manufacturing dan distribution company di Bali. Kemudian terakhir aku di sebuah startup namanya Dagangan di Jogja. Oh, pengalamannya banyak banget, Mbak. Kalau boleh tahu udah banyak pengalaman nih, ngapain lagi nih? Menempuh pendidikan di MBA nih. Kalau boleh Oh tahu nih. iya, boleh, boleh, boleh. Soalnya kan dengan pengalaman Mbaknya yang segudang kan, apalagi yang orang bilang, "Oh, pengalaman tuh sangat menentukan jenjang karir." Hmm. Apakah memang dengan walaupun pengalaman banyak nih, kita ngambil MBA ini tetap penting? Oke, valid questions. Personally karena akunya juga pengen belajar dari Mm-mm. dulu tuh aku pengen banget S2. Tapi selalu begitu udah merasakan nikmatnya kerja ya, Bener. dapat penghasilan Duit, iya sendiri bener. gitu ya. Terus apalagi kerjanya berhasil, teman-teman suka, atasan suka. Itu kan kayak semakin terfuel gitu ya, Iya semakin bener. terbakar gitu. Oh, yaudahlah kerja aja terus gitu Iya. ya. Tapi terus akhirnya lama-lama mikir juga iya ya, studi S2 ini sesuatu yang aku dari dulu aspire untuk melakukan itu gitu Mhm. ya. Jadi aku tapi selalu bingung ngambilnya apa bidangnya. Nah, di beberapa tahun terakhir waktu aku kerja in house gitu ya, itu aku kebetulan dapat exposures banyak di manajemen Mhm. gitu kan. Jadi dari situ aku jadi mikir, oh ya ya, aku mungkin ngerti ya, dan belajar, masih terus belajar tentang gimana sih managing people, gimana sih managing company yang isinya Mhm. ya orang ya gitu ya, Mhm. belum robot sih sejauh Benar, ini benar, ya. benar. Nah tapi aku kurang tahu nih latar belakang dari segi menjalankan bisnisnya. Oke. Jadi aku pikir, oh udah mungkin sekitar 3-4 tahun terakhir sebelum akhirnya tahun lalu nih daftar di MBA UGM, Iya. aku udah lumayan mempertajam keinginan kayaknya aku harus ambilnya mungkin business school, karena Hmm. pengen ngerti doing business tuh kayak gimana, Hmm. creating business gimana, maintaining bisnisnya supaya tetap sustain for Hmm. forevermore gitu ya, itu gimana gitu, Biar jalan terus biar ya. jalan Jadi terus. memang nggak Pengen cuman di belajar. bagian HR-nya, justru kalau memang biar tahu the whole business supaya Yes, ini HR-nya ini harus gimana ya. betul, Oke. betul. Berarti kan Mbak Aresti, panggilan siapa? Aresti aja Aresti, ya, ya. Mbak Aresti ya. Udah banyak banget nih pengalamannya, Mbak. Dengan segudang pengalaman ini yang kita bisa lihat nih trennya anak-anak muda sekarang, Gen Z nih, yang mungkin bisa dibilang karena mereka juga baru menjamah dunia kerja ya. Ya. Yang paling banyak nih eh, tentang work life balance. Hmm. Nah, yang aku tahu tuh work life balance tuh seperti ini. Ada lagi nih namanya nih work life integration. Mm-mm. Nah, kalau boleh Mbak, sebenarnya bedanya tuh di mana sih? Work life balance, work life integration. Oke, ini
semua opini berdasarkan opini pribadi Iya, ya. nggak apa-apa. Dikasih disclaimer. Disclaimer aja. Kita Tidak cuma mewakili. opini pribadi aja ya teman-teman ya. Iya. Jadi jangan serius-serius banget di sini. Tidak mewakili instansi manapun Ya, ya. tidak mau instansi manapun di sini. Iya, Oke. ini opini pribadi selama beberapa tahun ini menjajaki apa namanya ya, people management, HR gitu ya, kalau di Indonesia seringnya disebutnya HRD gitu ya. Sepengetahuan aku dan apa yang aku juga rasakan, work life balance itu mungkin ini istilah yang dahulu kalanya disebut-sebut terus gitu ya. Yeah. Karena intinya orang kepengen seimbang, kerja tuh untuk hidup kan sebenarnya gitu, untuk mereka bisa merasakan dan menikmati kehidupan. Bener. Gitu ya. Jadi jangan sampai kerja terus habis itu nggak menikmati kehidupannya. Bener. Mungkin itu kali asal muasalnya ya. Yeah. Kalau aku juga baca-baca, research, iya sih ini zaman dulunya disebut work life balance karena mungkin kalau dari zaman apa revolusi industri kah atau apa ya, seiring dengan perkembangan teknologi ada banyak hal baru yang bisa dikerjain, terus orang tuh semangat kan ngerjain sesuatu yang baru. Iya, Jadi benar. mungkin orang terlalu semangat bekerja terus akhirnya. Jadi Iya, mungkin benar. perlu nih dicetuskan ada kayak kita perlu seimbang gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau aku lihat trennya makin ke sini, itu aku merasa work life integration itu kayak the new work life balance gitu ya. Jadi paradigmanya bergeser nih gitu. Kenapa bergeser? Karena kalau dulu aku pun waktu pertama kali kerja deh, 2 tahun pertama aku kerja, aku masih merasakan kerja dengan desktop PC, masuk jam 9, pulang jam 6 sore. Itu udah artinya udah nyampe rumah. Dulu udah mulai ada BBM ya. Tapi juga atasan-atasan pimpinan gitu nggak ada yang nge-WhatsApp, nge-BBM, Resti tolong kerjakan ini. Nggak mungkin karena udah malam, kita juga nggak bawa di desktop. kantor. Iya, desktopnya Iya, di iya, kantor iya. gitu kan. Iya. Dan itu tuh aku saksikan sampai jenjang yang kayak apa? Senior manager pun masih begitu modelnya. Artinya sebenarnya sudah cukup terstruktur kok gitu untuk menciptakan yang namanya kerja itu dari jam sekian sampai jam sekian. Itu kan udah ada peraturan. Kalau di Indonesia ada UU tenaga kerjanya. Kalau di dunia ada ILO ya, International Labour Organization. Ya, Mereka bener. punya konvensi gitu ya, itu disepakatin oleh seluruh dunia bahwa layaknya kerja tuh kayak gini loh gitu ya. Ada jam kerjanya, sehingga jam lainnya yang nggak diatur dalam pekerjaan itu ya ideally ya nggak kerja tapi menikmati hidupnya gitu. Bener. Ya. Jadi aku pikir paradigmanya bergeser karena sekarang terintegrasi seiring dengan teknologi. Plus kemarin kita pernah kena COVID ya, yang mau nggak mau, yang tadinya udah bayangin kalau masih kerja dengan desktop di kantor pas lagi COVID, Nggak kerja-kerja. ya nggak kerja-kerja, Jalan-jalan ya kan? perusahaannya. Akhirnya sampai ada beberapa perusahaan yang harus mengincentivize karyawannya untuk beli PC taruh di rumah gitu Ya, kan ya, benar. karena mungkin kebutuhan mereka butuh layar yang besar, laptop kan tidak seperti itu ya gitu. Jadi akhirnya lama-lama aku lihat seiring dengan teknologi orang udah kemarin teruji ya bisa lebih fleksibel mengatur waktu hidupnya. Oke. Gitu, waktu hidupnya termasuk kerjaan itu bagian dari hidup gitu ya. Jadi udah bisa lebih fleksibel sehingga aku pikir ini nih the new work life balance itu work life integration, karena nggak bisa dipungkirin hidup sama kerja nggak bisa kita pisah. Nah, di Gitu. situ nih Mbak. Nggak bisa dipisah. Kan kalau kayak manusia zaman bahola seperti aku, iya ya, zaman dulu nih. Nah, prinsipku itu ya kerja. Udah selesai pribadi. Aku nggak suka dua kegiatan ini dicampur adukan. Contohnya kalau misalnya aku lagi kerja, jujur aja kalau ada masalah-masalah pribadi itu biasanya aku skip. Ya. Kecuali urgent. Ya. Misalnya mungkin orang di rumah tiba-tiba kecelakaan Ya. atau jatuh di kamar mandi yang memang harus langsung ke rumah sakit, oke, Ya. bisa diganggu nih. Tapi kalau misalnya tidak urgent, aku nggak mau juga diganggu sama kegiatan pribadi atau Ya. urusan pribadi lah. Sama juga dengan masalah pribadi. Saat aku udah mau ngerjain ibarat fokus ke pribadi, jangan diganggu kerjaan deh. Nah, sekarang nih yang banyak digaungkan sama anak muda deh, work life balance, mental healthku nih tolong dong dijaga. Terganggu gitu ya. Nah, padahal kan banyak perusahaan tuh yang mulai menekankan tuh work life balance itu juga penting gitu loh. Ya. Tapi pada kenyataannya mereka juga pulang sampai jam 9 jam 10 malam tuh diganggu dan masih ini kok belum kelar nih, tolong dong dikelarin, besok kita harus present ke atasan atau ke investor atau gimana. Sebenarnya ini work life balance zaman sekarang ini mitos atau memang sebenarnya masih bisa diterapkan? Oke. Ya itu $1 billion question ya. Nice. Enggak ya. Wah, net worth 1 billion nih jadinya nih.
Amin. Nggak, menurut aku gini, pada akhirnya kembali lagi ke individunya maupun ke instansinya. Pasang boundaries nggak sih gitu ya. Kayaknya zaman sekarang yang akhirnya lumayan tergerus itu ya, seiring dengan paradigma ini bergeser, yang tergerus itu boundariesnya, batasannya. Apa sih definisi kerja itu gitu kan. Sampai jam berapa aku lumrahnya bekerja. Terus sebagai pimpinan juga mana sih yang sebenarnya tuh urgent and important, jadi prioritas ya saat ini ya kalau kita main skala prioritas. Urgent and important, dan harusnya namanya urgent and important sesuatu yang juga bisa dimitigate ya gitu kan. Nggak, kalau perusahaannya sudah tersistem, logikanya nggak mendadak gitu kan ya logikanya. Nah, but then again aku juga wondering Putra, karena makin kesini yang aku juga rasakan di sekitarku gitu ya, sesama angkatan kerja nih kita ya, kita lumayan semakin mengglorify atau semakin glorifying tentang 30 under 30 nih, harus berprestasi nih sebelum 30 tahun. Harus jadi CEO, sebelum 40 tahun harus bikin sekian perusahaan gitu ya. Dan untuk bisa mengerjakan itu semua, waktunya kan gak bisa dibeli ya Putra ya. Kita semua sama-sama punya 24 jam sehari. Ini mau CEO umur berapa sama umur 15 tahun mau waktunya sama, apa, mau waktu sekaya gak apa, bisa dibeli memang. waktunya gak bisa dibeli gitu. Jadi gimana ya, akhirnya menurut aku kayaknya urgensi orang untuk berlomba-lomba, ya aku bisa kok, aku masih bisa, aku masih kuat kok, itu yang akhirnya nerobos boundaries kali ya gitu. Jadi akhirnya mungkin dari segi waktu kerja kita mulai awalnya mungkin mentoleransi ya, oh nggak apa-apa deh, ini buat meeting besok, kerjain deh malam ini belum sempat selesai gitu ya. Keterusan ya ternyata. Jadi besok-besoknya kayak gitu-gitu lagi gitu terus ya. Ternyata jadi rutinitas, kayak seolah ada yang diburu-buru banget gitu. Padahal kalau kita udah lumayan sistematis kerjanya, sebenarnya nggak ada yang buru-buru banget kan logikanya ya, pasti bisa diatur gitu. Tapi kan jatuhnya nih Mbak Lesti, banyak perusahaan nih yang ibaratnya apa ya, kalau aku boleh kasar kata nih, mengkedokkan work life integration ini, work from anywhere ini yang bahasanya anak-anak zaman sekarang nih, sebagai suatu cara supaya ini karyawan bisa selalu avail selama 24 jam. Atau kita nggak usah bilang 24 jam nih, setidaknya sampai jam 11-12 malam. Yang notabene kalau dia di kantor lewat dari jam 4 jam 5 sore ada uang lembur, ada insentif lebih. Tapi kalau dengan dia work from anywhere, dia mau diganggu jam 9 malam, jam 10 malam, ya sampai jam 11 malam masih oke lah. Nah, banyak perusahaan yang aku lihat ya, ini cuman pendapat pribadi ya, teman-teman ya. Ini apa namanya, disclaimer dulu ya. Ini pendapat pribadi pure, cuman menurutku banyak jadinya perusahaan tuh yang membuat work from anywhere ini seakan-akan supaya karyawan tuh bisa avail 24 jam. Nah, sebenarnya ini nih memang terjadi atau kayak Mbak Resti bilang tadi, ini ada apa ya bilangnya, tidak di set boundaries. Jadinya jatuhnya perusahaan ini melakukan eksploitasi terselubung ke karyawannya sendiri. Ayo. Berat nih gitu. Agak berat nih, agak berat nih ya. Kalau menurut aku realistis atau enggak untuk menerapkan work life integration gitu ya, dan akhirnya punya a balance life, itu menurut aku sebenarnya realistis. Terus tadi mengenai boundaries yang enggak di set, dan kalau misalnya kita set pun itu sebenarnya realistis atau enggak, sebenarnya masih realistis. Nah, sekarang apakah ini dijadikan kedok gitu ya bagi perusahaan? Aku yakin bahwa tidak akan mungkin perusahaannya frontal bilang bahwa kita mempekerjakan kamu, kita expect kamu 24 jam buat kita, atau lebih dari 40 jam seminggu. Nggak ada yang mau terima. Pasti nggak akan mungkin ngomong kayak gitu. Nggak punya karyawan. Iya, nggak akan mungkin ngomong kayak gitu. Itu udah diatur undang-undang Indonesia, ada dari ILO Convention juga diatur gitu ya. Aku yakin nggak ada deh yang mau ngaku gitu ya, nggak ada yang mau ngaku. Nah, sekarang ini kayaknya masalah ini kalau kita belajar di kampus jadi kepikiran principal agent ini ya, konflik gitu ya. Benar. Jadi ada tuntutan-tuntutan dari si principal alias yang punya kuasa atas yang punya perusahaan ini gitu ya, atau investornya gitu, atas suatu target-target yang
probably miss nih agent yang sebagai manajer atau karyawan di perusahaan itu nggak bisa sebenarnya mencapai itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu ya, Tapi gitu. di-push Tapi terus. di-push terus atas nama apa Oh. ya? Karena pokoknya kita pasti bisa gitu ya. Aku Oke. curiganya sih gitu ya. Iya, iya. Nah, terus fenomena startup juga gitu kan. Semua happening untuk membuat sesuatu yang baru, mengejar growth Iya, secepat-cepatnya. benar. Realistisnya deh, secepat apa sih mau nggak tidur berapa lama sih Iya, gitu benar, kan, benar. sampai Itu bisa banyak nyampe ke kejadian situ. Jadi menurut aku kayaknya akhirnya tuh kita juga yang bikin menormalisasikan bahwa iya deh, emang aku kerja sampai jam 9 malam nggak apa-apa sih, masih bearable, toh habis ini juga nggak ngapa-ngapain di rumah gitu kan. Iya, ada yang mikir kayak gitu. Ada benar. yang mikir kayak gitu. Aku personally, aku beberapa tahun yang lalu masuk dalam lingkaran itu karena kayak aku ngerasa sangat fulfilling kerja, bisa mengerjakan tugas-tugas ini sampai malam. Besoknya ternyata aku masih bisa fit lagi, meeting lagi, itu kan kayak Masih kuat nih. masih kuat Kita nih. Superman kok. Iya, Bisa dan lah. masih mikirnya kayak mumpung masih muda gitu. Iya, benar. Mumpung masih muda, ngapain lagi sih hidup kerja gitu. Habisin waktu untuk ngejar ambisi. Iya, jadi tuh ternyata hal-hal kayak gini memang akhirnya menurut aku nggak dipungkirin kita juga yang kayaknya ada secara nggak langsung menormalisasi secara ya. nggak langsung menormalisasi. Aku yakin kalau perusahaan harusnya mereka nggak akan bilang bahwa kita expect jam kerja kamu gimana. Nah, although ada catch nih. Jadi dari tadi kan Putra ngomong soal lembur ya. Nah, by law kalau sepemahaman aku nih ya, di Indonesia undang-undang tentang peraturan tentang lembur itu, jadi ada kalimat di mana peraturannya bilang bahwa untuk jabatan tertentu yang istilahnya lebih membutuhkan mental effort gitu ya, maka perusahaan bisa nih bikin peraturan perusahaan untuk tidak memberikan lembur selama kompensasi gaji dan lain sebagainya itu sesuai gitu intinya. Tidak memberikan lembur. Tidak memberikan upah lembur. Untuk pekerjaan yang dianggap pemikir, analis, pokoknya butuh mental effort gitu. Jadi dan sekarang dengan fenomena startup dan dunia kerja kita yang udah semakin apa-apa nggak gitu kelihatan ya, karena kita kerja di balik komputer gitu kan ya, nggak gitu kelihatan fisiknya wujudnya ngapain ya. Akhirnya kan jadi nggak gitu bisa di-define, nggak bisa dibedain apakah ini pekerjaan tanda kutip kasar yang memproduksi sesuatu sama pekerjaan yang butuh mental effort gitu ya. Jadi bisa aja sebenarnya, bisa aja perusahaan terus kemudian mengkategorikan beberapa posisi jabatan ini, pekerjaan ini menurut perusahaan kami didesain untuk dikerjakan dengan kasarnya lebih berat di mikirnya daripada fisiknya, sehingga kami bisa kok compensate mereka dengan gaji yang sesuai, gitu kan. Tapi kami nggak usah bayarkan upah lembur, karena yang namanya mikir itu kan nggak ada yang nyetop ya. Oh iya gitu. Benar. Jadi ada di undang-undang kita memang ada tulisannya untuk beberapa jabatan yang sifatnya pemikir. Itu aku paling ingat ada kata-katanya pemikir ya. Ada beberapa tambahan kata-kata lainnya. Berarti tapi kayak itu lumayan ngeset untuk ada lembur atau nggak ada lembur gitu ya jadinya. Berarti kan secara nggak langsung ya yang aku lihat ya. Jadi tuh kayak ada beberapa industri ini kayak startup, terus kayak konsultan dan perhotelan yang udah banyak tersebar itu beritanya kalau budaya kerja itu 24/7. Yang bisa dibilang tuh non-stop, nggak ada berhentinya, apalagi dengan sorry itu saya startup yang benar-benar ngejar growth-nya tuh menurutku aja nggak make sense. Goals mereka nih. Kalau kita bilang ada smart goals, time base-nya tuh gila, pendek banget. Iya. Mau ngejar goal segitu gimana caranya? Iya. Nah, tapi akhirnya tuh jadi di beberapa industri kayak tadi startup, konsultan sama hotel tuh budaya kerja 24/7 tuh jadi hal yang normal. Sebenarnya kalau dari undang-undang kita sendiri tuh ada melindungi gak sih? Atau memang sebenarnya ini salah nih, harus ada kompensasi lebih nih? Iya, nah tadi barusan Putra bilang harus ada kompensasi lebih nih. Sekarang pertanyaanku lagi, setelah kita nih sebagai karyawannya nih ya merasa mendapatkan kompensasi lebih, tetap mau nggak ngelakuin kerjaan itu? Somehow ngerasa iya juga sih, kan aku udah dibayar agak lebih mahal ya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Benar. Karena nggak ada batasan yang gimana. Jadi gini,
Kalau di Indonesia sependek yang aku tahu nih juga ya teman-teman, disclaimer. Jadi sependek yang aku tahu di Indonesia peraturannya adalah yang penting upah minimum regional UMR. atau Oke. upah minimum provinsi ya terpenuhi. Nah, kondisi yang tadi disebut di dalam salah satu undang-undang bahwa lembur itu bisa tidak diberikan kepada orang-orang yang sifatnya pemikir dan lain sebagainya dengan kompensasi yang lebih sesuai, itu udah pasti kan mereka nggak dapat UMR. Udah pasti lebih dari jauh. UMR. Udah mana kalau dulu nih zaman-zaman sebelum ada startup tech winter gitu-gitu kan, orang kayak nego gaji tuh setahu aku ya tuh bisa heboh-heboh banget Ya, atas alot nama banget. karena skillnya dan memang load pemikirannya itu emang Sangat luar dinilai. biasa Iya. sih gitu. Itu sangat di value gitu ya. Jadi ya emang akhirnya orang jadi bisa berlomba-lomba dapat kompensasi yang luar biasa atas mental effortnya dia. Benar, gitu benar, kan. benar. Jadi sekarang ketika misalnya tadi Putra bilang kesannya ada tuntutan kerja 24/7, waktu kamu tanda tangan kontrak dikasih angka yang ternyata Fantastis. pantes sih ini buat saya untuk kerja sebegitu panjang ya. sebegitunya, Oh, iya, benar-benar. kasarnya gitu. Akhirnya ternormalisasi lah gitu ya. Jadi akhirnya nih lagi-lagi boundariesnya menurut aku yang sama-sama dua-duanya dari instansi, dari perusahaan maupun dari individunya kudu sama-sama ngerti. Kalau perusahaan itu udah pasti harus ngikutin undang-undang dan peraturan ya, tadi benar. ya. Jadi di kontrak kerja ya udah pasti tulisannya kerja 40 jam seminggu. Ya. Gitu. Ya, benar. Kalau dia mau lebih spesifik kerja 5 hari dalam seminggu, libur 2 hari dalam seminggu. Benar. Kerja 6 hari dalam seminggu, libur 1 hari dalam seminggu. Itu kan ada sesuai undang-undang. Itu udah pasti di kontraknya. Nah, yang kita mesti lebih waspada nih apalagi kalau buat pencari kerja berikutnya. Baca tuh yang namanya job descriptions-nya. Terus ekspektasi dari jobnya. Masuk akal nggak gitu. Kalau misalnya job descriptions-nya dibikin sederhana banget gitu kayak membantu analisis bisnis gitu misalnya untuk job data analis gitu ya, bantu analisis bisnis, terus habis itu tapi KPI-nya atau measurement OKR kalau zaman sekarang ya perusahaan-perusahaan suka pakainya OKR-nya ini kayak angkanya heboh-heboh banget. Nah itu kan kita juga harus cocokin ya, kita tanya dong pasti sama pembuat job ini gitu, harus tanya ini artinya apa ya, karena kerjaannya kelihatannya sederhana kalau di job desk tapi tuntutan ekspektasinya sebenarnya nggak sederhana. Terlalu Terus tinggi ya. iya sama dengan berapa jam kerja nih saya sebenarnya ngerjain. Tapi kan kalau misalnya dengan kita bilang kalau misalnya kayak di startup ya Mbak ya, sebenarnya yang aku tahu sendiri tuh di startup untuk fresh graduate itu 2 digit nggak kemana. Jadi minimal tuh 10, 11, 12 tuh dapat. Yang notabene teman-temanku aja fresh graduate kerja di Jakarta dapat 6-7 juta tuh udah lebih dari cukup gitu loh. Nah saat ini banyak yang kerja di startup atau di konsultan yang dapat gaji menurutku fantastis. Untuk seorang fresh graduate tuh dapat gaji 13 juta, 14 juta sampai bisa beli lanyard coach. Ya kan, dengan mbak-mbak SCBD. Tapi kamu nggak mau apa ya namanya ya? Mungkin bisa dibilang kamu nggak mau kerja keras lah, atau bisa bilang kerja lebih, karena kan balik lagi tadi boundary sini udah di set nih. Perusahaan sudah tahu memberikan biaya lebih, memberikan gaji lebih untuk kamu yang seorang fresh graduate. Kenapa? Karena kita butuh waktumu nih panjang. Benar nggak sih? Somehow secara implisit jadi kayak gitu. Tapi udah pasti nggak bakal dijelasin secara eksplisit. Iya kan? benar. Karena nggak boleh. Benar. Nggak boleh. Akhirnya lebih ke gimana nih cara mereka menyusupkannya gitu ya. Maksudnya kita sebagai yang atau aku lah posisi di HR, gimana mendesainkan pekerjaan yang bobot ini tuh kita nggak ngitung berdasarkan jam gitu. Jadi kita ngitungnya kualitas. Tapi kan lagi-lagi ini juga beratnya jadi tim HR adalah harus bisa membantu manajemen perusahaan ngasih titik penjelasan bahwa kualitas itu artinya apa. Dan kualitas itu tidak serta-merta diartikan dengan jam kerja sekian jam. Gitu. Tapi boundaries bahwa harus ngerjain ini maksimal 40 jam seminggu tuh mau nggak mau harus ada, karena itu kan batas batas atas ya dari pemerintah gitu ya. Yang kalau kita perusahaan nggak nerapin itu di peraturan kita juga in compliance jatuhnya. Nggak bisa kan? Benar, nggak bisa. Tapi realistisnya mungkin dari segi bikin pekerjaannya, ngedesain pekerjaannya ini yang juga mesti pikirin lagi gitu, gimana nih nge-translate ini ke employees bahwa ini kualitas yang kita minta ini ternyata tuh emang jamnya nggak masuk akal. Oke. Terus
HR juga harus bisa ngomong ke manajemen bahwa kualitas jam yang kayak gini nih orang bisa kerja sampai 2 kali lipat dalam seminggu gitu kan. Bapak Ibu yakin masih mau ngasih pekerjaan yang kayak gini gitu. Jadi menurut aku ini semua tuh kolaborasi semua pihak sih. Employee-nya juga harus tahu, oh aku pengen punya boundaries, aku batasku tuh kayak gini, aku bisa ngerasa fulfill kerja enak. Oke lah, nggak apa-apa kerja sampai jam 7, jam 8 karena memang aku masih aktif misalnya gitu. Dia menoleransi untuk dirinya sendiri, tapi tidak kemudian untuk dinormalisasikan karena belum tentu teman-temannya juga begitu kan. Satu perusahaan juga harus tetap keep in mind setiap kali ngedesain pekerjaan ini, keep in mind bahwa sebenarnya kita tuh ngebatasin jam kerja dia loh gitu. Jangan semena-mena banget gitu. Yang ketiga, perantaranya siapa? Ya, people team, HR team itu juga pihak-pihak yang punya peran untuk ngedesainin jobnya gimana, membantu ngomong ke pimpinan perusahaan kalau misalnya ternyata Pak ini nggak masuk akal, Bu ini nggak masuk akal, kita mau nge-hire kayak gini headcountnya cuma 1, harus punya headcount 3 supaya load ini bisa dihandle. Betul. Gitu. Perlu nambah jumlah karyawannya. Perlu nambah jumlah karyawan. Nah, tapi nih Mbak, justru banyak yang aku dengar aja ya, cuman kita bilang berdasarkan desas-desus yang beredar nih ya. Itu kan tadi kan kayak nih begitu anak muda zaman sekarang dikasih masuk ke kantor, dia dikasih gaji yang fantastis. Tapi dengan load beban kerja yang begitu tinggi, dia merasa jadinya lingkungan kerjanya toksik. Karena wah aku sampai jam 8 jam 9 masih dikejar sama bos. Oke, kita bilang ya. Terus di satu sisi dia akan mencoba ngobrol nih ke orang HR nih. Kalau Mbak ini benar aja Mbak, load kerjanya udah gak masuk akal, terlalu tinggi. Nah banyak yang terjadi, yang aku dengar cerita dari teman-temanku yang udah berkecimpung di kantor-kantor dan industri-industri besar, saat mereka ngomong ke HR, yang ada HR ini justru lebih ke apa bilang ya, lebih pro ke perusahaan gitu loh. Nah jadi itu kayak, padahal kan sebenarnya kan kalau kita boleh ngomong ya, menurutku isu mental health dari karyawan, dari pekerja itu juga harusnya menjadi salah satu concern HR. Kita ngomong HR yang benar-benar HR di kantor tersebut ya. Mungkin kayak Mbak Resti kan kita bilang third party lah ya. Ini yang benar-benar di perusahaan itu. Nah banyak tuh mereka saat mereka ngomong atau kita bilang ngadu ke HR-nya, HR-nya tuh lebih pro-nya ke perusahaan. Kayak ya mau gimana lagi. Nah ataupun dia tidak berusaha memperjuangkan kalau Pak ini nambah deh Pak, nambah karyawan Pak, loadnya nggak mungkin nih gitu. Nah itu tuh gimana? Apa memang HR nih jadi serba kejepit nih, stuck in the middle nih. Ini dari sini, dari karyawan nih komplain, nih harus nambah load, tapi kita ngomong ke perusahaan nambah load juga nggak di ACC. Ya terus mau gimana ngomongnya? Ya udahlah sabar lah ya. Atau gimana Mbak sebenarnya HR nih harus berperannya nih? Barusan apa yang Putra ceritain itu real case, itu real real case. case. Dilema itu juga personally salah satu motivasi aku untuk aku perlu menempuh studi mengenai bisnis dan manajemen so that I could understand apa sih yang happening on the table di manajemen itu. Bener. Karena menurut aku HR itu pasti dalam posisi yang tengah gitu ya, pasti kehimpit dalam konteks kalau kita mau melihat kita kehimpit ya gitu. Maksudnya kita pasti ada di antara employees yang kita harus manage gitu ya, dan perusahaan yang diwakili oleh manajemennya gitu ya. Karena ya nggak mungkin langsung ketemu sama investornya gitu kan ya, kalau dalam konteks perusahaannya bukan punya sendiri gitu ya. Jadi itu akan selalu dilematis. Sekarang people approach-nya tuh gimana gitu kan. Kalau aku personally aku percaya perusahaannya kalau dipimpin oleh leaders yang memang people oriented, ini sesuatu yang natural buat mereka pikirin. Udah pasti gitu. Jadi sedikit pun concern dari employee tentang ketidaknyamanan ya dalam ranah apapun gitu, ketidaknyamanan bekerja di sini, kalau memang leadership dari si perusahaan ini people oriented, pasti mereka peduli gitu, mikir kok tentang ini. It's just ternyata realitanya seberapa bisa kita bantu nih gitu kan ya, untuk supaya bisa termitigasi concern-concern yang tidak nyamannya karyawan ini kan gitu ya. Akhirnya selalu kita jadi dibanding-bandingin lah pasti sama mungkin kasus-kasus operational lain yang kaitannya mungkin not necessarily tentang people-nya gitu, tapi ada ketidaknyamanan di lini produksi yang mana akibatnya kualitas produknya jadi gimana. Jadi akhirnya kita harus berebut urgensi gitu kan ya. Iya benar. Ketika maju ke manajemen,
HR manager lawan sama operation manager, lawan sama finance manager, marketing manager gitu ya, sales manager, itu selalu ngobrol. Akhirnya kayak saya punya masalah yang lebih urgent, dia punya masalah yang lebih urgent gitu kan. Gimana nih kita solvingnya gitu kan. Pasti akhirnya mesti dipikirin dari prioritas perusahaannya gitu. Jadi aku sendiri percaya kalau memang perusahaan itu putting people first, pasti harusnya nggak dinego nih. Apapun concern tentang kepeoplean, kemanusiaan, karena toh yang running company itu manusia gitu ya. Harusnya bisa didengar, kemudian ditindaklanjutin, nggak cuma didengar doang gitu kan. Kalau kayak gitu kerjanya si tim HR lebih kebantu ya, karena kan ada endorsement dari manajemen kasarnya gitu. Nah, dalam konteks yang tadi Putra sempat cerita, aku juga sedikit tersentil, teringat masa-masa pekerjaan itu ya. Itu real case banget ketika ternyata tidak HR team tidak mendapatkan endorsement yang cukup dari manajemen. Gitu ya. Untuk ngapain? Untuk mengadres dan menyelesaikan problem-problem yang people oriented ini gitu loh. Jadi akhirnya ya iya sih, pada konteks HR teamnya tidak begitu diperhatikan atau tidak begitu mendapatkan suara di manajemen, ya dia bisa bilang apa ke karyawan? Dia cuma bisa, saya udah ngajuin ke manajemen, tunggu ya responnya gitu kan. Akhirnya mau nggak mau cuma bisa bilang gitu, karena yang menurut aku juga nih Putra nih, ada something missing adalah perspektif bahwa yang mesti mengerjakan HR, menurut aku setelah aku menekuni bidang ini, itu bukan cuman HR team di perusahaan, tapi every single manager adalah people manager. Karena dia harus karena nggak ada yang manage robot, semua harus manage employee-nya. Pun dia pakai industri yang pakai mesin-mesin, ada orang yang ngoperasiin kan. Tetap si operational manager ini kudu mikir tentang gimana nih employee-nya yang lagi ngejalanin mesin. Jadi menurut aku kompetensi HR itu harusnya dimiliki oleh semua orang yang mimpin orang lain di dalam perusahaan, baik itu tim kecil apalagi tim besar. Jadi jangan dibebanin ke HR doang ya, spesifik ya. Sering banget jadi bumper. Oh iya benar. Rasanya bener gitu, tuh. Rasanya kayak jadi bumper. Kalau urusan kayak gini, urusan performance agak kurang bagus dikit, kita kayak nggak suka sama orang ini, kasih aja ke HR. Seolah HR punya magic yang bisa kemudian mengubah orang ini. Dia jadi senang. Tanpa ada perlu perubahan. Iya, betul. Tidak bisa. Atau dia jadi hilang dari situ gitu ya. Kamu dapat pekerja yang baru yang lebih kompeten. Tidak, itu kan peranan dari si user. Istilahnya di perusahaan suka ada namanya user ya gitu, sebagai sebenarnya kan aku agak kurang setuju dengan istilah user karena itu kayak pengguna jasa gitu ya. Padahal sebenarnya kita semua juga employee, kita semua butuh satu sama lain, kita collaborate sama-sama kan gitu. Jadi menurut aku kayaknya akhirnya balik lagi ke kompetensi mimpin orang, mengelola tim itu menurut aku jangan cuman dibebanin di HR department. Itu adalah everybody's department. Sebenarnya. Jadi memang tiap-tiap manajer juga harus bisa menjaga masalah mental dan kesejahteraan dari karyawannya di divisinya masing-masing. Betul, minimal itu. Kalau ibaratnya orang-orang suka bilang kita kalau mau berubah mulai dari diri sendiri gitu ya. Mulailah dari diri sendiri. Si manajer A atas bidang A, manajer B atas bidang B, mulailah dari diri kalian masing-masing dan tim kalian masing-masing. Nggak usah lah mikirin divisi-divisi sebelah juga gitu kan. Pikirin dulu diri sendiri, ngatur loadnya ke tim gimana gitu ya. Kalau mereka mampu ngatur loadnya dengan baik, jaga hubungan dengan baik gitu kan, itu akhirnya yang lain akan ngikutin kok. Jadi apa yang disebut dengan toxic environment itu menurut aku akhirnya yang nggak toxic, karena semua bisa saling ngejagain dan saling merhatiin. Jadi toxic ketika mulai ada yang nggak merhatiin, mulai slacking dan pembiaran kan. Normalisasi itu tadi ya. Iya, dibiarin aja dia slacking kayak gitu, emang anaknya kayak gitu, dibiarin berkembang orang-orang yang modelnya kayak gitu. Oh iya. Makanya tadi budaya cuek dan bodoh amat ini kayak ya udah urusanmu, urusanku. Jatuhnya jadi secara nggak langsung menormalisasi hal-hal seperti itu ya. Dimana nanti ini salah kita biarin, ujung-ujungnya kembang nih komunitasnya nih. Secara nggak langsung kita bilang komunitas ya. Tapi dalam arti orang-orang yang berpikiran seperti itu tuh makin banyak. Jatuhnya disebutlah toksik. Disebutlah karena ada toksik. yang melihat ini toksik gitu kan ya. Karena ada antitesisnya gitu. Nah, yang aku bayangkan malah
kayaknya ideal banget gitu, enak banget, nggak tahu sih ini utopis atau enggak, enak banget kalau dunia kerja isinya orang-orang yang saling peduli atas kemampuan masing-masing. Benar. Dan produktif itu artinya kita bisa encourage satu sama lain untuk mencapai apa yang kita sama-sama mau Iya, ya benar-benar. gitu, which is kemaslahatan bersama gitu. Jadi Iya. selalu mikirin bersama gitu, bukan cuman bagiannya dia doang terus habis itu ngedumel ketika bagiannya dia nggak tercapai gitu ya. Itu kan akhirnya jadi yang mungkin toksik tuh berkembangnya juga dari situ gitu ya. Oke. Gitu sih. Keren banget sih Mbak Resti. Atau Panjang ya. satu apa ya? Saran deh Mbak Resti, aku pengen minta nih. Apa tuh? Kira-kira nih saran buat teman-teman yang mau either itu teman-teman yang mau daftar kerja atau teman-teman yang lagi kerja. Kira-kira kalau dia merasa lingkungan kerjanya nih toksik, dia harus ngapain deh? Saran singkat aja, biar tahu nih apakah memang ini kita lihat nih ternyata udah nggak bisa diubah, mending kita keluar. Kalau memang kita nggak tahan atau gimana sih sebenarnya? Kan banyak nih jadi dilema nih. Aduh, lingkungan toksik yang jatuhnya jadi dianggap nih generasi sekarang Gen Z ini jadi mentalnya lemah. Padahal memang kalau kita mau lihat tilik dari nature of the business, ini udah nggak sesuai nih. Ini udah kemana-mana nih, udah bahaya banget malahan. Jadinya memang secara nggak langsung kalau orang luar melihat kondisinya secara langsung, ini memang toxic environment. Harus gimana deh sebagai karyawan atau teman-teman yang mau kerja nanti? Saran singkat aja nih. Saran singkat, menurut aku kembali lihatnya ke diri sendiri dulu gitu ya. Aku yakin setiap orang tuh punya goalnya masing-masing. Nah, coba deh assess goal kamu pribadi. Ketika kamu somehow menilai, lingkungan kerja aku toksik nih, kayak aku udah nggak betah gitu ya. Coba deh lihat lagi ke diri sendiri, yang kayak gimana yang kamu pengen, harapan kamu kayak gimana, means atau cara untuk mencapai harapan dan goals kamu tuh gimana, bisa tersalurkan nggak melalui naik kendaraan tanda kutip perusahaan ini gitu ya. Kalau misalnya enggak, ya then kenapa harus bertahan? Betul. Kalau misalnya dia tahu sebenarnya tuh perusahaan ini adalah salah satu kendaraan yang cukup efektif untuk aku mencapai ke goal aku. Bener. Ada sih mungkin cara lain yang aku bisa lakukan adalah sebarkan positivity. Kalau menurut aku ya. Dimulai dari satu orang dari satu orang, sebarkan positivity karena nggak ada salahnya gitu ketika kita menyebarkan positivity. Tapi dan again pasti susah ya kalau misalnya kita positif sendiri terus lingkungan kita kurang positif atau negatif itu ya. Akhirnya kan energi kita habis ya. Nah, sekarang berarti the art of managing energi kita nih yang gimana gitu. Kalau menurut aku pada akhirnya semua balik lagi ke diri sendiri sebagai employee-nya, sebagai calon pekerjanya. Kenalin deh diri sendiri pengennya kayak gimana gitu. Aku baru-baru ini banget nonton ada TED Talks gitu ya, ngebahas soal ini tuh masalah intergenerational gitu ya, kayak Gen Z dilihatnya gimana oleh Gen millennials dilihatnya gimana oleh baby boomers gitu ya. Saya melakukan riset. Aku lupa nih nama mbaknya siapa, nanti aku kasih tau ke Putra. Oke, siap. Harus boleh cek lagi. tuh. Nah, dia bilang bahwa ternyata setelah dia lakukan penelitian gitu ya ke sekian ribu orang, sebenarnya setiap generasi yang kerja itu tuh mereka mengalami siklus yang sama. It's just saat ini aku beda generasi misalnya sama Putra gitu ya kerja. Bagiku itu kepusingan masa lalu waktu di seusia kamu mulai kerja itu tuh udah lewat buat aku. Terus aku jadi nggak peduli tentang itu gitu kan. Ketika kamu tuh sebagai kolega aku lagi mengalami masa itu gitu. Instead of aku peduli dan bantuin kamu untuk kemarin tuh waktu aku melalui masa-masa sulit itu nih di usia aku dulu, itu tuh aku bantuinnya gini loh, aku tuh gini loh caranya gitu, mungkin ini membantu buat kamu gitu ya. Instead of kita peduli sama orang itu, yang ada malah kita nyinyirin kayak aku aja dulu bisa, masa kamu nggak bisa? malah iya. Bener. Jadi akhirnya ya gimana dong, kita tidak tercipta cohesiveness gitu ya. Jadi akhirnya seolah ada generasi aku lebih apa daripada generasi kamu, atau generasi kamu lebih gimana daripada generasi aku. Padahal sebenarnya waktu mereka masuk di siklus dunia kerja, mereka pernah kok ngalamin itu semua. Baby boomers tuh pasti pernah ngalamin frustrasinya kayak sekarang kejepitnya jadi apa istilahnya sandwich generationnya itu gitu ya. Terus sekarang generasi Z itu juga ngerasa aku juga kejepit dan lain sebagainya. Frustrationnya tuh sama. Kita sama-sama pernah ada ngalamin itu. Cuman kenapa sih instead of kita kolaborasi dan saling
membantu menebarkan positivity gitu ya, tapi malah lebih ke saling menjatuhkan. Ah emang angkatan kamu suka gitu pindah-pindah pekerjaan, mentalnya lembek, malah jadi masalahnya beda. saling menjatuhkan ya. Iya. Padahal tiap-tiap generasi saat memang mereka masuk kerja pasti ada masalah-masalahnya itu ya. Iya. Dan balik lagi ya memang sebelum tahu nih ini sesuai apa enggak, goalsnya dulu nih, kenalin dulu diri sendiri nih, supaya tahu kalau nih goalsku apa, sebenarnya bisa nggak sih perusahaan ini yang aku sedang bekerja ini menjadi kendaraan untuk aku mencapai goals tadi. Betul. Oke, sip. Wah, nih buat teman-teman ya, ingat tuh ya, jadi kenali dulu diri sendiri ya. Ini kata-kata seorang fractional ya Mbak ya? Fractional HR leader. Ya. Tuh kenali dulu diri sendiri biar kamu tahu goals kamu, biar kamu tahu perusahaan yang kamu sedang dalam tanda kutip tunggangi, sedang kamu dalami itu bisa nggak membawa kamu ke goals tadi. Ya. Kalau memang enggak, ya kenapa kamu harus di situ? Bertahan di situ, ya. Ya benar. Capek-capekin diri sendiri kan? Capek-capekin diri sendiri, benar. Oke, thank you banget Mbak Resti. Udah habis waktunya ya? Udah habis nih waktunya nih. Wah, padahal masih panjang sih sebenarnya. Cuma nanti editor kita teriak-teriak, jadi mending gak usah deh. Terima mungkin kasih. Kita ngobrol-ngobrol doang. Thank you banget Mbak Resti udah nyisihin waktunya ke sini. Kita benar-benar dapat pengalaman yang luar biasa banget. Mudah-mudahan bermanfaat. Sangat bermanfaat buat teman-teman juga, ini sangat bermanfaat. Jangan lupa cek IG portal CNMBA dan juga IG Human Resource Club supaya kalian tahu lebih banyak lagi terkait tentang Human Resource. Oke, thank you semua. Terima kasih semua. Makasih.